warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, apa kabar? Seperti biasanya, Roni Times hadir untuk Anda di kesempatan kali ini dengan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa. Tidak hanya masalah sosial, masalah ekonomi, masalah politik, tapi semua aspek yang terkait dengan masyarakat dan kegiatan-kegiatan masyarakat, terutama kegiatan-kegiatan yang ramah lingkungan dan kemudian keberhasilan-keberhasilan dari masyarakat dalam melakukan tugasnya akan kita follow up, akan kita angkat di Roni Times untuk kesempatan kali ini. Dan malam hari ini ada yang spesial karena saya akan mengajak Anda ngobrol dengan beberapa narasumber, pemirsa. Ini kaitannya dengan maggot ya. Maggot itu sejenis apa ya, kayak ulat-ulat kecil gitu ya, ulat kecil atau apa gitu untuk pengurai sampah. Dan ini digunakan, teknologi seperti ini digunakan oleh negara-negara maju karena terkenal dengan keramahan lingkungannya. Baik, saya ajak Anda untuk bertemu dengan narasumber kita di kesempatan kali ini. Ada Kang Ridwan Kurniawan. Kang Ridwan, Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Sehat ya Kang ya? Sehat ya. Kang Ridwan awet muda nih kayaknya, muda terus semangatnya juga. Kang Ridwan ini pemirsa, beliau ini Direktur Utama Rumah Maggot Purwakarta. Nah ya, kemudian di samping beliau juga ada Pak Eka. Pak Eka ini Ketua KPP TPS 3R Resik Sidangkasih. Pak Eka, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Sehat ya Pak Eka ya? Ya, sehat. Alhamdulillah. Pak Eka, saya ingin tahu KPP TPS 3R apa sih singkatannya? KPP Kelompok Penerima dan Pemanfaat. Alhamdulillah kita di tahun 2020 mendapatkan anugerah dari PUPR, mendapatkan bantuan gedung dan alat dan sarana dan prasarananya. Luar biasa. Intinya dengan tujuan untuk mengurangi hantaran sampah ke TPA, walaupun dengan jangan sampai gini lah, mengurangi juga pada masyarakat untuk membuang sampah ke kali. Baik. Nanti kita akan ngobrol lebih panjang lagi Pak Eka. Kita akan ngobrol lebih panjang lagi terkait dengan kita akan ngobrol lebih panjang terkait dengan TPS 3R ya, KPP TPS 3. Kang Ridwan, saya ingin dulu dengan Kang Ridwan. Kang Ridwan, maggot bisa dijelaskan? Maggot ini bentuk fisiknya seperti apa sih, Kang? Oke, maggot itu kalau awam gitu, orang-orang apa ya yang kalau baru ngelihat si maggot ini, kalau yang kesini banyaknya bilangnya kayak belatung. Oh, iya. Larva ya. Kayak belatung. Ukurannya seperti belatung. Sampai 20 hari. Nah, itu kan kalau di maggot itu di salah satu fase dari siklus BASF sendiri seperti itu. Kang bisa agak betul, agak ke tengah lagi Kang. Agak oke. Jadi seperti itu ya bentuknya ya. Nah, ukurannya sekitar 2 mili lah. 2 mili ya. Oke. Agak 2 cm. Agak merinding saya. Kang, oke. Jadi itu gimana berkembang biaknya Kang Ridwan? Berkembang biaknya bagaimana? Dari telur dari BASF ini sampai mentas jadi 5 doll atau yang baby larva, baby maggot itu membutuhkan sekitar 5 sampai 7 harian. Sebentar Kang. Sampah-sampah majemuk, sampah-sampah yang skala besar. Sebentar. Induknya maggot ini apa nih Kang? Induknya maggot Kang? BASF, Black Soldier Fly atau lalat tentara hitam. Oh. Lalat tentara hitam. Saya pernah mendengar. Terus kemudian gimana Kang? Ya, BASF. Nah, kalau misalnya kita runutannya dari BASF, BASF itu akan bertelur setelah perkawinan. Nah, setelah bertelur itu kita pisahkan, kita tetaskan telur itu menjadi fight doll atau baby larva.
itu belum terlalu bisa mengurai sampah gitu kan. Setelah 1 minggu kemudian sampai 21 hari baru bisa untuk mengurai sampah organik. Nah itu yang sering disebutkan maggot. Setelah maggot itu, setelah 21 hari, si maggot ini akan memisahkan diri menjadi prapupa lah gitu kan. Jadi prapupa dia akan memisahkan diri karena sudah tidak mau mengurai. Nah dari prapupa itu kita ambil, kita pisahkan juga untuk menuju fase pupa. Kalau bahasa lainnya mungkin jadi kepompong lah. Oh. Setelah itu, setelah menjadi pupa, jadi lalat kembali. Jadi siklusnya seperti itu. Oh gitu, muter gitu ya siklusnya ya Kang ya. Oke, baik Kang. Ini luar biasa ya. Artinya bahwa butuh ketelatenan ya. Tapi efektivitas dia menghancurkan itu hanya 21 hari, betul ya Kang Ridwan? Betul. Dari fase jadi di fase untuk penguraian sampah 21 hari. 21 hari artinya bahwa gimana nih? Kemudian setelah 21 hari kan dia jadi kepompong. Nah, untuk proses penghancuran sampah yang lain gimana Kang Ridwan? Menggunakan apa lagi? Makanya kita kan sistemnya sistem siklus. Jadi kita menjaga siklusnya. Misalnya kita dibikin per biopon atau tempat penguraiannya sampah. Jadi biopon ini siklus untuk 21 hari pasti kita harus ditutup lagi dengan biopon. Jadi ada sistemnya gitu. Sistemnya biar tidak terputus dalam penguraian itu. Artinya udah diantisipasi ya Kang Ridwan ya, udah diantisipasi. Betul. Jadi biar terus ini. Oke, Kang. Kemudian ini idenya dari mana sih Kang? Ide Kang Ridwan, ide Pak Eka, atau ide tetangga, atau ide siapa? Bisa. Kok beraninya ini main maggot ini? Gimana idenya dari mana nih? Oke. Ini kembalinya kan berarti secara garis besarnya saya menjelaskan sejarah RMP ya. Oke. Iya betul. Jadi gini. Dulu saya tuh punya keinginan lah, punya salah satu punya satu wacana. Dulu saya di Bandung gitu kan, pulang ke Purwakarta, gimana tentang lingkungan. Saya dulu di Bandung tuh dengan rekan-rekan udah kenal maggot gitu. Saya mau bawa nih maggot ke kampung saya gitu, ke Purwakarta. Dulu tuh saya di salah satu tempat kita udah ada bikin konsep seperti apa maggot-maggot, tapi ternyata ada satu hal yang rencana itu mundur, itu kan batal istilahnya. Tapi di satu sisi saya ketemu dengan Pak Eka ini, kebetulan Pak Eka ini dapat bantuan dari pemerintah dengan pembangunan TPS 3R, ngobrol-ngobrol dengan saya. Gimana ini cara nuntasin sampah di lingkungan sini, sementara teknologi banyak pilihan, yang apalagi ini TPS 3R-nya ada di tengah-tengah pemukiman. Betul. Perkantoran Pemda, pemukiman. Nah, kalau misalnya pakai teknologi aerator bambu, ada polusi bau katanya. Makanya saya tawarkan, ada nih kata saya tuh, ada biokonversi oleh maggot. Kita ngobrol-ngobrol panjang lebar, akhirnya udah kita bikin pilot project, saya dengan Pak Eka dan rekan-rekan yang lain bikin pilot project di Cindangkasih. Ya alhamdulillah pilot project ini menurut kami sih masih banyak perlu kita kaji lagi. Tapi alhamdulillah juga satu posisinya kita menjadi respon positif. Contohnya dari Dela sendiri, kita dulu tidak pernah berbicara dulu bahwa akan mengganti dengan biokonversi maggot ini. Tahu-taunya kita udah jadi, laporan Dela datang kaget gitu. Ternyata di Purwakarta sudah ada yang memakai biokonversi. Luar biasa ya. Jadi luar biasa ya kolaborasi antara Kang Ridwan dengan Pak Eka. Ya, ini akhirnya memunculkan satu terobosan baru ya. Satu terobosan baru di mana kita tahu bahwa sampah itu di dunia ini tidak semakin berkurang tapi semakin terus bertambah gitu kan. Nah, Kang Ridwan, pertanyaannya adalah ketika maggot ini sudah efektif dia bekerja ya dalam kurun waktu 21 hari itu,
apa saja yang bisa dia urai? Permasalahan yang paling utama di Indonesia dan juga Indonesia ini penghasil sampah terbesar kedua di dunia, gitu kan? Nah, apakah sampah plastik terutama sampah plastik ini bisa diurai, Kang Ridwan, oleh si maggot ini? Kalau maggot ini khusus untuk sampah organik. Kalau anorganik seperti plastik, seperti styrofoam, kardus atau beling kaca gitu ya, itu tidak bisa diurai dengan maggot ini. Kenapa kita mengutamakan maggot? Karena dari data yang kita peroleh dari data sampah yang di sekitar sini, apalagi di Purwakarta juga, 60% itu sampah yang ada itu organik. Jadi menurut kami ini lebih urgent, lebih penting kita mengetaskan masalah sampah organiknya. Anorganiknya bukannya kita tidak bermasalah gitu kan? Ya, tidak dipikirkan karena yang lebih besar volume sampah yang hadir itu organik. Makanya kita sepakat di sini dengan rekan-rekan bahwa ayo kita dengan maggot yang masalah terbesar 60% itu organik itu kita kelarkan, kita selesaikan. Yang anorganiknya juga kita selesaikan dengan cara ya kita kan milah, ya kan dipilah dulu sebelum proses ini kita pilah-pilah dulu antara organik dan organik itu. Kang Ridwan punya berapa juta maggot? Atau mungkin jumlahnya berapa itu, Kang? Sehingga berani-beraninya ini nawarin untuk menghancurkan sampah organik. punya berapa banyak ini? Kalau sekarang kalau dihitung-hitung satu biopon atau satu tempat pengurai itu 30 kilo. Satu biopon itu berapa jumlah untuk maggotnya? Pengurai sampahnya 4 kintal. Untuk satu biopon tadi berapa ininya, Kang? Maggotnya berapa jumlahnya? Berarti kan 30 kilo. 30 kilo itu satu biopon 30. Gimana? Satu biopon 30 kilo. Satu biopon minimal 30 kilo. 30 kilo itu berapa butir maggot? Berapa makhluk maggotnya itu? Jutaan, Pak. Oh, jutaan. Boleh saya tambahkan, Pak? Boleh, silakan Pak Ega. Oke, gini loh, uniknya maggot itu bisa mereduksi sampah 3 kali berat tubuhnya. Contoh, luar biasa. 1 kilo maggot bisa mereduksi sampah sampai 3 kali berat tubuhnya. Bisa luar biasa. Sampai 3 kilo. Bayangkan saja, jikalau satu biopon, satu kotak aja 30 kilo, berarti kita sampah yang masuk dalam satu kotak itu 90 kilo. Berarti hampir 1 kintal dalam satu kotak. Kita punya 12 kotak. luar biasa. Ini cerdas ini, pemikiran cerdas dan terobosan yang sangat luar biasa. Pak Eka, saya ingin tahu nih, Pak Eka, ini untuk sosialisasi dilakukan nggak nih ke masyarakat sekitar? Artinya begini, oke, ini ada KPP nih gitu kan, Pak Eka melibatkan masyarakat sekitar atau masih dalam lingkaran tertentu, Pak, untuk sosialisasi ini sendiri, maggot ini sendiri? Alhamdulillah kita juga di sini lembaga KPP itu terstruktur juga dan di SK-kan oleh lurah gitu. Ya. Ada RT-nya juga. Dalam pembangunan pun kita terus bersosialisasi. Ini bagaimana nih tentang pengolahan sampah mandiri kita. Mau pakai apa? Kita flashback ke belakang. Sebetulnya di dalam Juknis TPS 3R pada waktu tahun 2020 itu tidak ada teknologi maggot. Dan adanya itu aerator bambu. Yeah. Kita coba dulu itu sampah masuk, kita tumpuk di situ, terus menimbulkan polusi bau. Dan kita dikomplain. Kita dikomplain, Pak. Awalnya kita dikomplain. Masyarakat yang komplain. Betul, masyarakat juga sebagian kantor ada polusi bau, sehingga alhamdulillah kita ketemu dengan Kang Ridwan sebagai dirut RMP.
ada nih solusi. Dan setelah kita memakai maggot, respon positif pun. Artinya respon positif dari masyarakat maupun kantor karena hilangnya polusi itu ramah lingkungan. Iya, betul. Dan yang paling penting bahwa maggot punya nilai ekonomis juga. Di samping sebagai mesin, dia juga sebagai salah satu alternatif pakan ternak. Pakan ternak bisa ya? Pakan ternak bisa ya? Bisa. Nah, contohnya unggas, ayam, sama ikan lele. Ikan hias. Kalau terpaksa dimakan manusia bisa nggak itu, Pak? Ada itu. Contoh Lumajang. Ya, ada Pak. Ada ya. Kalau saya tambahin ya, ini makin seru. Saya makin seru ini yo. Ini makin seru ya. Menurut kajian di luar negeri, gitu ya. Bahwa maggot itu mengandung 4 kali lipat protein. Protein betul. Ya, 4 kali lipat lebih besar proteinnya daripada daging sapi. Iya. Kalau di luar negeri ya, yang saya lihat dan pelajari. Contohnya yang dekat aja di Malaysia. Di Malaysia itu udah menjadi cemilan. Nah itu yang saya khawatirkan, Kang Ridwan. Saya khawatirkan begini, ini maggotnya lama-lama habis ternyata digorengin sama Pak Eka kan gitu kan. So, ini padahal sampahnya ini numpuk. Ini sampahnya numpuk tapi nggak kurang-kurang, ternyata maggotnya lama-lama habis digorengin Pak Eka. Ternyata. Oke, bercanda. Baik, Pak Eka, Kang Ridwan, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ini dari Bekti Nurdiansa di Cikampek 0812761119 sekian. Bapak-bapak kalau boleh tahu itu maggot dari larva jenis lalat apa? Ya Kang, kan saya awam soal maggot. Oke, tadi sebenarnya udah dijelasin tapi nanti dijelasin nggak apa-apa ya. Dari Bekti Nurdiansa. Kemudian apakah rumah maggot Purwakarta buka coaching klinik? Jadi kayak pelatihan gitu. Silakan. Kang Ridwan atau Pak Eka nanti silakan, saling bersambung nggak apa-apa. Oke, pertanyaan yang pertama ya tadi ya. Ya, dari jenis apa lalatnya? Larva maggot itu kan berbeda dengan lalat maggot ya. Ya. Lalat maggot itu umum itu disebut BSF Black Soldier Fly atau lalat hitam, lalat rumah atau lalat hijau berbeda. Di siklusnya juga hidupnya juga berbeda. Kalau misalnya lalat hijau itu lalatnya lama. Kalau lalat tentara hitam itu setelah menjadi lalat beberapa hari kemudian dia akan melakukan perkawinan. Setelah perkawinan itu dia akan mati. Jadi ciri-cirinya, Kang Ridwan, ciri-ciri dari lalat Black Soldier tadi apa? Kalau lalat BSF itu lebih panjang dan besar daripada lalat yang lalat hijau lah gitu. Kalau lalat hijau kita kalau secara sepintas itu kan bulat, kecil gitu. Kalau lalat BSF ini agak lebih besar. Karakteristiknya gitu seperti itu. Lebih badannya kayaknya lebih gede gitu ya, lebih besar gitu ya. Oh itu ada. Kalau ini kebetulan ada di sini. Itu lalat agak maju Kang, agak maju. Oh, oke. Turun dikit. Nah. Oh, iya. Baik, gede sekali ya. Dan dia memiliki karakteristiknya memiliki semacam anten ya. Ada anten di kepalanya ya. Oh, iya. Oke, baik. Di semua lalat juga ada, cuman ini lebih panjang. Terus karakteristik badannya juga dia lebih lonjong panjang gitu. Ya, oke. Dan yang paling uniknya lalat ini tuh tidak mempunyai mulut sehingga tidak membutuhkan makan atau minum. Oh, dan tidak tidak memiliki vektor penyakit. Jadi si lalat ini hanya butuh perkawinan untuk meregenerasi. Itu aja yang dibutuhkan. Habis itu dia mati gitu ya. Iya, betul, tragis sekali ya. Ngeri sekali ya. Dia hanya butuh regenerasi dari 2 ekor lalat, si jantan dan betina itu minimal. Minimal tuh 500 telur. Waduh, banyak ya. Dari satu pasang. Pak Eka, ini lalatnya dari mana nih? Lalatnya dari mana? Apakah kita nangkepin satu-satu pakai sapu gitu atau gimana nih lalatnya nih?
Oke, alhamdulillah gini ya. Kita bekerja dengan Pak Ridwan sebagai direktur utama di Rumah Magot Purwakarta. Ya. Beliau yang sudah jalan duluan di Bandung. Sebetulnya ada di alam bebas pun. Cuman jumlahnya itu nggak banyak seperti lalat-lalat yang pada umumnya. Iya, betul. Kenapa? Betul. Karena tadi usianya tuh relatif singkat. Dia tuh hanya butuh perkawinan dan setelah kawin ya meninggal, dan si betina setelah bertelur ya mati. Gitu kan, dan generasi baru yang akan menjadi pengurai sampah gitu ya. tersebut. Ya, betul. Kang Ridwan, itu jadi lalat itu ketika dia regenerasi ini tetap dalam tempat tertutup terus ya? Iya, kalau misalnya waktu menjadi lalat itu, setelah menjadi kepompong itu kita bikin insektarium. Ya. Jadi insektarium khusus untuk lalat dan untuk perkawinan. Jadi kita untuk mengambil telur itu di insektarium. Ya. Kalau di umumnya apa ya? Greenhouse lah, kayak greenhouse kayak gitu kita. Oke. Jadi dia nggak lari-lari kemana-mana. Kita bikinkan insektariumnya biar budidaya kita kan. Karena kan perhitungannya untuk budidaya kan gitu, untuk siklus kehidupannya. Ya. Baik, ini kemudian pertanyaan kedua dari Bekti Nurdiansah tadi, apakah Rumah Magot Purwakarta buka coaching klinik pelatihan? Buka nggak? Kalau buka iya, kita buka juga karena udah beberapa kali ada yang permintaan lah, kita juga beberapa, kebanyakan dari luar sih. Kalau dari Purwakarta, mungkin Purwakarta juga masih awam, masih tentang magot ini. Terus kita juga pernah melakukan pelatihan budidaya magot bareng dengan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata dulu, dengan Karang Taruna Kabupaten Purwakarta pernah sekali. Alhamdulillah responnya bagus. Setelah itu juga banyak dari berbagai pihak datang di sini untuk belajar. Terus rekan-rekan dari yang mau mulai, malah banyak yang mau mulai dari pemula-pemula budidaya. Makanya kalau misalnya ditanya buka nggak untuk pelatihan, kita sangat terbuka. Kita punya tujuannya beginilah. Satu, kita transfer knowledge-nya. Terus kita juga memang pilot project di sini pun di Rumah Magot Purwakarta ini kita pengen menjadi sebuah literasi untuk pengolahan sampah, budidaya magot, pakan alternatif, dan semuanya kita pengen transfer knowledge ke umum masyarakat lah, ke masyarakat. Baik, pertanyaan kedua dari Yesi di Cikarang Selatan 08389741 sekian. Bapak-bapak itu kalau dipakai buat mengurai sampah bakalan makan tanaman juga enggak magotnya? Ada manfaatnya kah buat tanaman, karena saya pecinta tanaman hias? Ini gimana nih? Pak Eka atau Kang Ridwan, silakan. Ya, Eka aja nih ya. Alhamdulillah, kalau si magot sendiri dia itu mengurai yang tidak ada kehidupannya. Dia hanya mengurai zat-zat yang mati. Jadi kalau ada unsur kehidupan dia tidak mau mengurai. Jadi aman untuk. Kenapa bisa gitu, Pak? Apa memang karakter dari magot ini seperti itu ya? Betul, karakter dari magot itu sendiri. Dan si magot sendiri di dalam pori-pori atau sela-sela namanya tuh? Pori-pori. Iya, pori-pori si magot itu mengandung fermentasi alami. Itu. Makanya yang namanya magot itu tidak bervektor penyakit. Ini seperti itu. Ini bapaknya magot apal banget ini ya kondisi. Ini luar biasa sekali nih. Yang satu bapak asli, yang satu bapak angkat magot ini. Baik. Kemudian Andri di Cirebon 0895482, itu Rumah Magot Purwakarta sistem jual belinya gimana ya? Apakah direct to seller seperti UMKM atau reseller dan bisa online order? Ini kalau mungkin ada yang mau jual, ada yang mau beli magotnya nih. Ini gimana nih, Pak Eka atau Kang Ridwan nih? Oke, sebenarnya ini nanti kalau bicara penjualan, entah itu telur, sebenarnya kan di umum itu telur dijual dengan harganya lumayan juga tuh, maksimal 10.000 kalau sekarang di pasaran per gram. 1 gram telur itu 10.000.
Wow, mahal ya, lumayan ya. Satu gram itu maksimal ya, saya bilang maksimal. Karena di pasaran juga ada yang jual 5.000 sampai kalau maksimalnya 10.000 per gram. Ya. Terus di Press Maggot juga dijual, ada yang jual. Cuman kita untuk saat ini tetap concern di rumah Maggot Purwakarta itu belum ke bisnis plan karena kita lagi merencanakan karena karena kita lagi menyusun untuk bisnis plan itu. Sementara ini kita hanya concern bagaimana caranya untuk penguraian sampah kita, jadi perlu data-data, perlu bukti juga, karena kita pengen berbicaranya by data, by fakta gitu kan, misalnya benar nggak Maggot ini lebih efektif dari teknologi yang lain. Artinya riset masih terus dilakukan juga Kang Ridwan dan juga Pak Eka ya, riset terus ya. Mantap, baik. Terus. Saya dengar ada salah satu produsen makanan terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Ini juga tadi datang ya di rumah Maggot Purwakarta ya. Ini luar biasa banget ini ya. Ini sakti banget ini Pak Ridwan sama Pak Eka ini ya, bisa datengin orang-orang hebat ini ya, perusahaan-perusahaan dahsyat seperti ini. Itu kenapa mereka datang kalau boleh tahu? Apa ingin ternak maggot atau ingin jadi bapak angkatnya maggot? Atau gimana? Waduh, sebenarnya ini rahasia perusahaan. Nggak keluar kemana-mana nih soalnya, didatangi sama perusahaan gede. Wah, luar biasa lagi se-Asia Tenggara bahkan mungkin dunia ya. Ini apa yang membuat mereka tertarik ini, Kang Ridwan dan juga Pak Eka? Oke, kita berbicaranya lebih terbuka ya, Kang. Ya, silakan. Si perusahaan itu punya limbahnya itu bukan B3 tapi limbahnya berbentuk organik. Ya. Limbah organik sekarang biasanya perusahaan-perusahaan dibikin IPAL. Ya. Di IPAL itu mereka kadang-kadang larinya ke kali lah gitu ya. Ya. Kita concern jangan dong limbah itu bisa dibikin rusak lingkungan ke kali. Kita menawarkan salah satu riset dan kita pun alhamdulillah udah beberapa kali melakukan uji coba dengan biokonversi maggot ini. Alhamdulillah udah berapa kali percobaan, berapa kali treatment kita, ternyata dengan maggot limbah-limbah dari si perusahaan atau pabrik itu bisa kita bereskan. Wow. Dan akhirnya di endingnya bagus menjadi pupuk organik, terus limbahnya kita bisa kelar dengan waktu yang relatif singkat gitu, terus ramah lingkungan. Yeah. Kita berharap gitu kan dengan perusahaan ini jangan hanya disimpan, ditimbun terus nanti pencemaran lingkungan atau dibuang nanti ke kali atau kemana. Makanya mulai saat ini kita berharapnya ya perusahaan-perusahaan itu mau bekerja sama lebih jauh biar limbahnya kita olah sedemikian rupa, biar ada nanti nilai ekonominya, terus bisa menjadi lebih ramah lingkungan. Itu sih yang dituju. Tapi bisa nggak kira-kira mencukupi kebutuhan dari satu perusahaan aja yang siang tadi datang itu udah ribuan ton itu ya mungkin ya. Nah, ini gimana nih memperanakkan maggot ini? Karena kan kita butuhnya banyak banget. Nih rumah maggot yakin bisa mengcover itu semua atau bagaimana? Kalau kita yakin karena yakin kita bisa mengcover itu karena kan kita ada perhitungan tentang berapa berat atau timbulan sampahnya. Misalnya 1 ton per hari. Nah, tadi kan ada hitungan bahwa maggot itu bisa mengurai 3 kali lipat berat badannya. Kalau kita balikan, kalau misalnya kita punya 1 ton maggot, berarti kita 1 hari bisa 3 ton sampah organiknya. Jadi itu udah ada formula-formula itu, tinggal kita diaplikasikan di lapangan. Wow. Jadi itu udah hatam bener lah gitu. Luar biasa ini. Ya jadi makanya yang dengan perusahaan itu juga kita berbicaranya untuk skala, kita malah menanyakan skalanya berapa Pak untuk limbahnya perharinya, biar kita hitungkan butuh berapa biopon, butuh berapa luasan lahan, butuh berapa juta maggot yang harus kita tabur gitu. Iya, ini ya, berbahagialah Purwakarta ya, punya Kang Ridwan, punya Pak Eka, punya teman-teman di rumah maggot
Purwakarta yang sedemikian peduli ya. Saya tidak melihat dari aspek bisnisnya, tetapi saya lebih melihat pada aspek care-nya, kepedulian dari orang-orang Purwakarta untuk menjaga lingkungannya dan untuk menjaga kebersihan lingkungan tanpa menggunakan peralatan-peralatan ataupun zat-zat kimia yang mungkin bisa malah lebih memperparah kondisi lingkungan kita. Itu kan. Yang terakhir closing statement Pak Eka. Apa yang diinginkan Pak Eka nanti ke depannya dari sekarang yang sedang bekerja sama dengan Kang Ridwan? Apa cita-cita Pak Eka nanti ke depannya, Pak? Untuk cita-cita ya mudah-mudahan Purwakarta bisa menerima kita dengan teknologi biokonversi kita dengan magotnya. Insya Allah kalau misalkan ini diterima oleh Purwakarta nih biokonversi margot Purwakarta, dan untuk pengolahan sampah biokonversi margot itu akan menjadi unggulan untuk Purwakarta. Dan bisa mereduksi sampah, bahkan bisa mengurangi hantaran sampah minimal 30% ke TPA. Karena kita prihatin dengan tahun 2006 tragedi Lewi Gajah. Betul. Satu desa itu tertimbun oleh TPA. Ya. Sementara kita punya TPA di sini dan itu adalah saudara-saudara kita. Dan kalau misalkan masyarakat sudah peduli dengan biokonversi maggot ini, mereka akan mengelola sampahnya sendiri. Iya. Dan keuntungannya buat mereka juga. Silakan gitu. Pak Eka, selama ini ada binaan dari Kementerian Lingkungan Hidup misalnya, atau Pertanian misalnya, atau kementerian-kementerian yang lain gitu ya, yang mungkin mengundang Pak Eka ke Jakarta, nginep di hotel, terus kemudian dikasih pelatihan. Untuk saat ini kita belum, Pak. Belum ya? Untuk saat ini belum. Tapi ya dasarnya gini loh. Kita ingin sisa umur kita tuh ingin bermanfaat. Saya ingin berkontribusi untuk negara ini, minimal untuk lingkungan itulah. Luar biasa. Mudah-mudahan ini efek positif. Luar biasa, Pak Eka. Betul. Apalagi di zaman pandemi ini. Ya, baik. Intinya ubah sampah jadi rupiah. Ya, luar biasa. Luar biasa ini ya. Suatu saat kita akan liputan langsung ke sana nih Pak Eka. Saya ke Kang Ridwan. Kang Ridwan, target ke depan apa yang ingin dicapai dari Rumah Maggot Purwakarta? Targetnya apa nih ke depan? Oke, mungkin kedepannya kita berharap samalah dengan rekan-rekan yang lain sini, sama Pak Eka gitu. Kita berharap ada teknologi yang kita kembangkan sekarang bisa diaplikasikan di daerah-daerah lain, khususnya di Purwakarta, di desa-desa di Purwakarta. Apalagi Purwakarta sekarang dengan programnya Raksapuri yang saya tahu bahwa itu kan judulnya tuh pengelolaan sampah secara mandiri. Nah, mudah-mudahan kalau misalnya teknologi ini dibawa di tiap-tiap desa, di tiap-tiap kecamatan di Purwakarta, mudah-mudahan apa yang ditargetkan oleh pemerintah pusat bahwa 30% mengurangi sampah hantaran ke TPA itu akan tercapai target pemerintah pusat. Apalagi yang saya dengar bahwa Purwakarta sendiri pun sekarang lagi katanya mengejar Adipura. Ya. Target buat tahun ke depan pengen Adipura, ya ini kita menawarkan, siapa tahu pemerintah juga saling mendukung lah di sini. Kita dengan terbuka bahwa ini loh ada sistem unggulan di Purwakarta yang bisa dibanggakan. Apalagi betul tadi di statement awal juga kan bahwa teknologi ini di kota-kota atau di negara-negara luar udah luar biasa gitu. Di negara maju udah jadi lazim, jadi sesuatu kelaziman. Kang Ridwan, terakhir sama Pak Eka juga nih. Itu terus untuk operasional duitnya siapa? Ini operasional kan nggak mungkin kita melakukan pengembangan dan lain sebagainya, riset dan lain sebagainya, nggak ada duitnya, terus gimana? Ini selama ini siapa yang yakin banyak sama Allah. Jadi siapa yang jadi founder ini? Jadi siapa yang jadi penyandang dana? Apakah Kang Ridwan pribadi atau Pak Eka yang kayaknya Pak Eka ini juga dari kalangan bos-bos besar kan gitu kan? Jadi gimana nih? Amin. Jadi boleh kita jujur, selama ini kita pun
kalau penyokongan dari pihak luar sampai saat ini belum ada. Kita juga masih kalau dibilang lillahi ta'ala, masih lillahi ta'ala. Ya. Tapi tetap kita juga yakin karena sekarang lagi menjalani fase, kita bicaranya fase, kita lagi fase ke fase bisnis. Makanya kita lagi ngebangun yang kapasitasnya lebih besar dari sekarang. Target kita urai sampah 5 ton per hari, dan target juga untuk penghasilan budidaya juga nanti juga lebih besar. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan bikin sesuatu yang bisa menjadi rupiah lah. Kebetulan di sini juga Pak Eka banyak rekan-rekan, banyak teman-teman ya salah satunya perlu yang ngebantu kita juga perlu ada income. Tapi selama ini mudah-mudahan dengan niat kami lillahi ta'ala ini ya mimpi-mimpi kita, cita-cita kita dipermudah, itu aja sih. Amin, amin. Oke, segala sesuatu yang bersifat tulus, segala sesuatu yang lillahi ta'ala, insya Allah juga akan dibukakan jalan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan diberi kemudahan-kemudahan. Itu doa dari saya dan juga dari teman-teman di Fams TV. Jangan menyerah Pak Eka dan juga Kang Ridwan, tetap berusaha dan terus berikan yang terbaik, inovasi-inovasi buat Purwakarta dan juga buat negeri kita tercinta Indonesia tentu saja. Baik Pak Eka dan juga Kang Ridwan Kurniawan, terima kasih banyak waktunya. Saya ingin ngobrol lebih panjang sebenarnya, lebih lama sebenarnya, kalau bisa sampai pagi gitu kan. Tapi sayang sekali waktu kita sangat terbatas. Kang Ridwan Kurniawan, Direktur Utama Rumah Magot Purwakarta, terima kasih waktunya malam hari ini. Kemudian Pak Eka, Ketua KPP TPS 3R Resik Sindangkasih, juga terima kasih Pak Eka waktunya. Dan selamat berjuang kawan-kawan, berikan yang terbaik untuk kota kita tercinta dan juga untuk negeri kita tercinta. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik pemirsa, demikian tadi apa yang sudah kita sampaikan, bincang-bincang kita. Waktunya sayang sekali. Saya ingin ngobrol dengan teman-teman kita tadi ya. Ada Pak Ridwan, kemudian juga ada Kang Ridwan, ada Pak Eka. Beliau ini luar biasa sekali, figur-figur, sosok-sosok masyarakat yang peduli dengan lingkungannya, sosok-sosok yang peduli dengan kebersihan dan menjaga lingkungannya, serta terus melahirkan inovasi-inovasi baru dalam keikutsertaan mereka dalam membangun Purwakarta tercinta dan juga Indonesia tentu saja. Kita hanya bisa memberikan doa, kita hanya bisa memberikan dorongan melalui doa bahwa upaya yang mereka lakukan insya Allah juga akan berhasil. Saya Roni, pamit undur dari hadapan Anda pemirsa. Kita akan ketemu lagi di Roni Times untuk edisi akan datang, dan tentu saja dengan materi-materi dan topik bahasan yang menarik, politik, sosial, ekonomi, dan hal-hal yang unik di masyarakat tetap kita akan angkat di Roni Times untuk waktu-waktu yang akan datang. Selamat berpisah, kita ketemu lagi di lain waktu dan tetap semangat, jaga kesehatan Anda, tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan juga sering cuci tangan ya. Tapi kalau ada permasalahan nggak boleh sering cuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.